Selamat pagi, Shalom. Nama saya Vera Sanditiawata, KPN 19B, mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang. Saat ini saya akan menjelaskan 6 topik. Topik yang pertama, pengertian HIV. Yang kedua, tanda dan gejala. Yang ketiga, penyebab virus HIV. Yang keempat, cara penularan. Yang kelima, pengobatan. Dan yang keenam, pencegahan. Yang pertama, pengertian. Pengertian HIV/AIDS. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Yang kedua, tanda dan gejala. Gejala HIV dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap infeksi akut dan terjadi beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi membran antibodi untuk melawan virus HIV. Gejala tahap infeksi akut bisa ringan hingga berat dan dapat berlangsung hingga beberapa minggu, yang meliputi yang pertama, demam hingga menggigil. Yang kedua, muncul ruam di kulit. Yang ketiga, muntah. Yang keempat, nyeri pada sendi dan otot. Yang kelima, pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, sakit perut. Yang ketujuh, sakit tenggorokan dan sariawan. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap laten. Infeksi tahap laten dapat berlangsung hingga beberapa tahun. Gejala infeksi HIV pada tahap laten bervariasi. Beberapa penderita tidak merasakan gejala apapun selama tahap ini. Akan tetapi, sebagian penderita lainnya mengalami sejumlah gejala seperti berat badan turun, berkeringat di malam hari, demam, diare, mual dan muntah, herpes zoster, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, tubuh terasa lemas. Gejala AIDS adalah yang pertama, berat badan turun tanpa diketahui penyebabnya. Yang kedua, berkeringat di malam hari. Yang ketiga, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus. Yang keempat, bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang. Keluhan ini memungkinkan adanya sarkoma Kaposi. Yang kelima, demam yang berlangsung lebih dari 10 hari. Yang keenam, diare kronis. Yang ketujuh, gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi atau hilang ingatan. Yang berikut, infeksi jamur di mulut, tenggorokan atau vagina. Yang berikut, mudah memar atau berdarah tanpa sebab. Yang berikut, mudah marah dan depresi, sesak nafas, tubuh selalu terasa lemas. Yang ketiga, penyebab HIV/AIDS. Penyebab HIV/AIDS dapat terjadi melalui beberapa bagian, antara lain hubungan seks, jarum suntik, transfusi darah dari ibu dan anak. Yang keempat, cara penularan HIV. Infeksi HIV dapat ditularkan melalui hubungan seks balik, melalui vagina maupun dubur. Yang kedua, infeksi HIV juga dapat ditularkan melalui jarum suntik dengan cara pembuatan tato atau saat menggunakan napsa suntik. Yang ketiga,
HIV juga dapat ditularkan saat seseorang mendonor darah dari penderita HIV. Yang berikut, HIV juga dapat menularkan dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Penularan HIV pada saat anak juga dapat terjadi pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat ibu menyusui. Yang kelima, pengobatan HIV/AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk mengadakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV antara lain, yang pertama efavirenz, yang kedua etraviren, yang ketiga nevirapin, yang keempat lamivudin, dan yang kelima sidofudin. Yang terakhir, pencegah HIV/AIDS. Sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV. Meskipun demikian, infeksi dapat dicegah dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, gunakan kondom baru saat berhubungan seks, baik seks melalui vagina atau dubur. Yang kedua, hindari berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, beritahu pasangan Anda bila Anda positif HIV agar pasangan Anda menjalani tes HIV. Yang berikut, diskusikan dengan dokter bila Anda didiagnosis positif HIV dalam masa kehamilan, mengalami penanganan selanjutnya, dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Dan yang terakhir, bagi pria disarankan bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV. Itulah hasil penjelasan dari saya. Terima kasih.